Oke, pergerakan tadi sudah kita lakukan, sistem sudah bekerja dengan bagus. Tombol tekan, dia STN, dan kembali retract secara otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita belajar bersama tentang sistem elektropneumatik bersama Denda Dewatama. Kompresor adalah suatu alat untuk mengkompresi tekanan udara yang digunakan dalam sistem pneumatik. Kompresor terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah mesin kompresor, terdiri dari motor elektrik, kebetulan di sini adalah motor elektrik, adalah reservoir, tempat untuk menyimpan tekanan udara. Yang ketiga adalah sistem otomatis. Di sini sistem otomatis adalah untuk mengatur tekanan udara. Apabila nilai tekanan udara sudah sesuai dengan standar yang diperkenankan di reservoir, otomatis sistem motor kompresor akan mati. Ada manometer. Manometer di sini adalah alat untuk mengukur tekanan udara. Dan ada ASU atau Air Service Unit. Tekanan udara yang sudah terdapat di kompresor akan dialurkan ke inlet Air Service Unit dan dihubungkan ke outlet. Outlet ini adalah yang nanti dihubungkan ke sistem pneumatik. ASU berfungsi sebagai yang pertama adalah pengatur tekanan udara. Cara mengaturnya nanti kita tinggal menekan knob ini ke atas lalu dia memutar ke kanan maupun ke kiri. Apabila suatu tekanan yang ditunjukkan di manometer itu sudah sesuai dengan standar penerapan, dalam hal ini di sistem ini adalah menggunakan standar 5 bar sampai 6 bar, maka dia akan selesai dan di lock. Kalau sudah posisi lock ini, dia tidak akan bisa diputar lagi. Bagian kedua yang terpenting fungsinya adalah untuk kondensasi, untuk filtrasi kondensasi air. Di sini apabila terjadi kondensasi air, maka air itu akan tertampung di bagian ini dan kita bisa keluarkan, dicas di sini. Yang ketiga adalah sebagai lubrikator. Lubrikator adalah sistem untuk melakukan pelumasan pada sistem pneumatik. Peralatan berikutnya adalah air distributor. Di sini air distributor difungsikan adalah keluaran dari air service unit akan masuk ke dalam sistem di sini, cuma satu channel, dan kita bisa distribusikan ke 8 channel yang ada di sini. Sehingga apa? Tekanan udara bisa kita distribusikan pada sistem elektropneumatik yang baik. Komponen berikutnya yaitu katup kontrol arah atau biasa kita bilang valve. Valve itu macam-macam. Kita bisa lihat, mungkin di pelajaran terdahulu kita bisa lihat seperti ini. Kita tahu ada 5 channel, ada 2 kotak. Berarti ini adalah valve 5/2. Valve ini diaktuasi oleh solenoid, yang satunya adalah spring atau pegas. Jadi namanya valve ini adalah valve 5/2 single solenoid with spring return, atau diaktifkan kembali dengan menggunakan solenoid. Jenis valve yang lain yaitu misalkan seperti ini. Kita tahu ada tiga buah port, berarti ada 2 kotak, berarti dia ada valve 3/2, ada single solenoid dan spring return. Berikutnya adalah seperti ini. Di sini adalah valve mempunyai 5 buah port dan 3 buah kotak, berarti 5/3. Aktuasinya adalah dengan menggunakan solenoid kedua-duanya. Bisa kita sebut sebagai valve 5/3 double solenoid. Berikutnya adalah berapa? Ada 5 port benar dan ada 2 buah kotak. Berarti valve 5/2 double solenoid. Cara mengaktuasinya bagaimana? Cara menggunakannya? Kita masukkan sistem yang dari sistem selang, yang dari air distributor masuk ke port nomor 1. Kita tahu port nomor 1 adalah port untuk pressure. Port ganjil 5 dan 3 di sini ya adalah port untuk buang. Jadi biarkan aja udara terbuang bebas. Berikutnya adalah port kerja. Port kerja yang di bagian kanan
diaktifkan ke kanan. Jadi dari port nomor 1 ini masuk ke kanan apabila sistem ini aktif. Port yang sebelah kiri akan dapat aliran udara dari port nomor 1 apabila solenoid di sini aktif. Bagaimana kalau solenoid dua-duanya bekerja bersamaan? Dia akan aktif pada kondisi di mana solenoid itu yang pertama kali aktif atau yang pertama kali terdapat sinyalnya. Jadi akan ngelock di situ. Bagaimana kalau kedua-duanya mati? Kalau kedua-duanya mati, dia akan aktif di posisi di mana aktuasi terakhir aktif. Komponen berikutnya yaitu silinder. Silinder ada dua jenis. Yang kebetulan saya pegang ini adalah double acting silinder, di mana silinder itu mempunyai dua buah port. Apabila tekanan masuk di bagian belakang dan di bagian depan dikeluarkan ke udara bebas, maka silinder itu akan extend. Bila kebalikannya, tekanan ada di bagian depan, yang bagian belakang dikeluarkan di udara bebas, dia akan retract. Jadi extend dan retract. Berikutnya adalah single acting cylinder. Silinder kerja tunggal. Dikatakan kerja tunggal, hanya satu buah port saja yang digunakan untuk mengaktifkan silinder tersebut. Untuk yang lainnya gimana Pak pergerakannya? Dengan menggunakan pegas. Anda bisa lihat di sini simbolnya. Ada simbol pegas di bagian sisi depannya. Jadi apabila ada tekanan di sini, pegas akan mampat. Apabila selesai tekanannya hilang, maka dia akan kembali secara otomatis karena ada pegas di dalamnya. Berikutnya adalah one way flow control atau pengatur aliran udara satu arah aja. Kita tahu di bagian bawah sini ada tanda panah dari satu menuju kedua. Berarti apa? Dari satu channel yang di sini menuju kedua kita bisa atur dengan cara mengatur knob yang ada di sini. Bagaimana dengan kebalikannya? Apabila aliran udara dari 2 ke 1, dia akan melalui jalur bypass yang ada di bagian bawah itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian elektronik dari suatu sistem elektropneumatik. Yang pertama adalah power supply. Kebetulan di sini power supply yang digunakan adalah 24 volt standar industri. Berikutnya adalah tombol. Nah, di sini ada dua buah tombol. Tombol pertama dan kedua ini adalah jenisnya push button. Kita bisa lihat tandanya tidak ada cekungan. Yang bawah ini ada cekungan dari simbolnya. Jadi apa? Jadi tombol ini kalau ditekan, dilepas akan kembali posisinya. Ditekan, dilepas akan kembali posisinya. Berbeda dengan di sini. Ada proses locking di sini. Masing-masing tombol ini terdapat 4 buah saklar. 2 buah saklar normally open, 2 buah saklar normally close. Semuanya sama. Ingat, Anda bisa lihat di sini bagaimana simbol normally open dan normally close. Oke, berikutnya adalah relay. Dalam satu modul ini terdapat 3 buah relay beserta dengan indikatornya. Kita tahu relay terdapat 2 bagian utama. Yang pertama adalah koil. Yang kedua adalah bagian saklar. Kita tahu masing-masing relay ini, masing-masing koil ini terdapat 4 buah saklar. Dari simbolnya, apa yang Anda lihat ini saklarnya? Saklarnya adalah SPDT, single pole double throw. 1 induk, 2 anak. Dimana kalau kita mau menghubungkan normally open adalah pole di sini dengan throw yang ada di sini. Kalau kita ingin normally close, pole yang ada di sini dengan throw yang di sini.
Demikian untuk kontak atau saklar yang lain. Berikutnya di sini adalah juga sama relay, tetapi relay di sini ada dua macam. Ada relay yang delay on, ada juga yang delay off. Bagaimana dengan ini? Benar, ini adalah roller switch. Roller switch kita bisa fungsikan sebagai alat untuk mendeteksi posisi silinder. Oke, sekarang kita akan merangkai suatu rangkaian elektropneumatik. Sistem elektropneumatik terdiri dari dua buah bagian. Yang pertama, yang bagian atas adalah sistem pneumatik, yang bagian bawah adalah sistem elektronik. Coba kita rangkai rangkaian pneumatiknya dulu. Rangkaian pneumatik ini ada silinder, ada simbol bekas berarti single arcing cylinder. Ada one way flow control. Ingat nanti pemasangan one way flow control jangan sampai terbalik. Karena terbalik akan mempengaruhi kinerja dari sistem elektropneumatik tersebut. Berikutnya ada valve 3/2 single solenoid with spring return. Lalu ada roller switch untuk mengetahui posisinya. Kebetulan posisi dia taruh di depan, berarti dia ada mengetahui posisi extend dari silinder. Jadi pastikan roller akan aktif saat silinder akan extend. Bagaimana instalasi atau pemimpaannya? Pertama, kita masukkan ke dalam air service unit, pastikan masuknya dengan sempurna. Masuk ke air distributor, sekarang kita distribusikan ke 8 channel yang ada di sini. Dari air distributor masuk ke port nomor 1 dari valve, port pressure. Port kerjanya bagaimana? Port kerjanya masuk ke one way flow control di sisi bulat dari one way flow control, berarti di kaki nomor 1. Kaki nomor 2-nya terhubung dengan bagian belakang dari silinder. Oke, sekarang sistem telah bekerja. Kita aktifkan sumber tekanan. Setelah sumber tekanan aktif, kita bisa ngecek, nggak perlu pakai solenoid yang ada di sini, karena ada fitur push button. Kita tinggal tekan aja push button yang ada di bawah, di dalam ini. Dia bisa aktif, dilepas, bisa aktif, lepas. Kalau kita mengatur kecepatan, kita bisa turunkan knob di one way flow control. Bagaimana? Lebih lambat, turunkan lagi. Lebih lambat lagi. Tekan lagi, cepat lagi. Oke, berarti sekarang sistem pneumatik sudah beres. Tinggal bagaimanakah kita merancang sistem elektroniknya. Oke, untuk sistem elektronik kita membutuhkan kabel hubung. Kita tahu standarnya kabel hubung. Yang merah adalah untuk sinyal atau sinyalnya atau sistem pertegangan. Yang biru biasa kita gunakan untuk ground. Kita gunakan standar seperti ini untuk mempermudah kita dalam hal verifikasi. Bagaimana kita hubungkan semua sistem ini ke modul-modulnya? Ingat, saat menghubungkan seperti ini, pastikan sumber tegangan dalam kondisi masih mati. Setelah modul-modul itu terhubung, berarti apa? Bagian atas ini sudah ada VCC-nya, bagian bawah sudah ada ground-nya. Berikutnya gimana cara melakukan instalasi? Paling enak lihat di sini gambar ini. Anda lihat gambar ini,
adalah ada 3 buah garis lurus ke bawah. Jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga. Jadi di sini ada 3 jalur. Bisa saya tulis jalur 1, jalur kedua, jalur ketiga. Jadi apa? Urutkan, sesuaikan dengan jalur yang ada saja. Di jalur pertama, VCC ketemu saklar push button bagian atas. Berarti apa di sini? Saya pakai VCC ketemu saklar push button bagian atas. Sama dengan bagian atas. Bagian bawahnya ketemu normally close dari A1 atau roller switch. Jadi bagian bawahnya ketemu dengan normally close. Cari di sini mana yang normally close. Anda bisa lihat di sini ada yang tulisannya NO, NC, dan COM. Berarti COM adalah induknya. Kita pakai yang normally close-nya saja dulu. Berarti yang NC. Bagian bawah dari lower switch, berarti COM-nya terhubung dengan K1, koilnya, koil K1. Bawahnya koil K1 terhubung dengan ground. Bawahnya K1 terhubung dengan ground. Oke. Ingat di sini, kalau koil kotak ya masukkan ke channelnya koil, jangan Anda masukkan ke saklarnya. Saklar di sini, kalau kita pakai saklar yang pertama, ya pakai saklar yang pertama, jangan pakai satunya dihubungkan saklar pertama, yang bagian bawahnya dihubungkan dengan saklar kedua. Oke, selanjutnya oke. VCC ketemu dengan kontak dari K1, berarti kontak dari K1, kontaknya yang normally open. VCC terhubung dengan normally open. Saya pakai kontak nomor 3 lah. Sudah kelihatan? Bagian bawahnya Anda bisa lihat terhubung dengan bagian bawah dari saklar push button. Selesai. Berarti tinggal satu bagian lagi di bagian nomor 3. Sekarang kita lanjutkan ke jalur ketiga. Jalur ketiga Anda bisa lihat di sini, VCC terhubung dengan kontak K1. Jadi VCC Anda hubungkan lagi ke kontak K1. Ingat, jangan gunakan kontak yang sudah digunakan. Saya gunakan kontak keempat. Bagian bawahnya masuk ke solenoid extend. Berarti apa? Masukkan ke bagian atas solenoid. Bagian bawah solenoid masuk ke ground lagi. Oke, sekarang sistem elektropneumatik sudah lengkap. Tinggal kita uji saja. Power supply saya nyalakan, tombol tekan, dia STN, dan kembali retract secara otomatis. Oke, pergerakan tadi sudah kita lakukan, sistem sudah bekerja dengan bagus. Tombol tekan, dia STN, dan kembali retract secara otomatis. Seperti itu kan? Kita bisa gambarkan timing diagramnya. Timing diagram ada beberapa hal yang kita lakukan di sini. Yang pertama adalah push buttonnya, karena dia push button itu untuk extendnya. Bagaimana retractnya? Karena adanya A1. Bagaimana dia bekerja maju mundurnya? Berarti dia adalah silindernya. Ada posisi extend di atas dan posisi retract di bawah. Jadi apa? Pada saat push button ditekan sesaat, silinder akan extend secara perlahan. Kenapa kok perlahan? Kita atur melalui flow control satu arah. Apabila sudah menyentuh A1, dia akan kembali retract karena adanya pegas di dalam flow controlnya.
Mungkin itu saja penjelasan sederhana saya dari sistem elektropneumatik. Terima kasih.